Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayah. NPM saya 2086206013. Saya dari Prodi PGSD 1B. Di sini, saya akan membacakan dongeng si kambing dan si kelinci. Pada suatu hari, ada seekor kambing yang sedang berjalan-jalan untuk menghirup udara yang segar dan mencari hiburan untuk menghilangkan kesetresannya. Namun, di tengah perjalanan ada seekor kelinci yang sedang berjualan bunga. Dan si kelinci pun menawarkan bunganya kepada si kambing. Tak lama kemudian, si kambing pun tertarik dengan bunga itu karena bunganya yang sangat cantik dan bagus dan berwarna kuning yang sangat lembut dan bunganya yang sangat mekar. Namun si kambing masih berpikir tentang baunya seperti apa ya, baunya sangat harum apa tidak. Dan tak lama kemudian si kelinci pun menawarkannya dan mempromosikan. Dijual bunganya. Bunganya sangat indah, sangat cantik, dan sangat sejuk untuk pemandangan di rumah. Baunya pun sangat sedap kalau di ruangan. Dan si kambing pun bertanya, "Bunga apa itu?" Akhirnya si kelinci menjawab, "Itu adalah bunga ajaib." Dan si kambing bertanya lagi, "Apakah baunya itu harum?" Dan si kelinci menjawab, "Tentu saja, Tuan, baunya sangat harum." Si kambing bertanya lagi, "Bolehkah saya mencium bau itu?" Si kelinci pun menjawab, "Tentu saja boleh, Tuan." Kambing pun berlahan-lahan menghirup bunganya itu. Harum sekali bunganya. Kata si kelinci itu memang benar. Bunganya sangat harum. Namun tidak lama kemudian si kambing hidungnya merasa geli dan gatal. Dan dia menahan bersin. Dia terus menahan bersin. Karena bersin di depan orang itu tidak baik. Dia mencoba dan terus mencoba untuk tidak bersin di depan orang. Namun, akhirnya tanpa disengaja, si kambing bersin dengan sangat kencang. Ia menghirup udara yang sangat kuat, sehingga ia bersin dengan keras dan menyebabkan kerusakan di rumah-rumah sekitar. Dan bunga-bunga yang dibawa oleh si kelinci berserakan di mana-mana. Karena bersin dari si kambing seperti angin topan. Akhirnya kambing jatuh ke tanah dan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua di hadapannya sangat rusak. Ia merasa sangat bersalah dan menyesali. Tapi ini semua bukan keinginannya.
Kambing hanya diam sambil menatap semua kerusakan yang ada di sekelilingnya. Tiba-tiba datanglah seekor kerbau. Ia bertingkah sebagai polisi yang melihat kejadian tersebut. Kelinci pun timbul keberanian. Ia segera berlari ke hadapan si kambing. Dan dia membentak si kambing. "Hai kambing, kamu harus ganti rugi. Semua barang-barangku berserakan." Si kambing hanya diam. Ia sangat merasa bersalah. Bau pun membentak si kambing. "Lihatlah akibat perbuatanmu. Semua jadi berantakan." Dan si kambing pun menjawab, "Iya, saya bersalah. Saya mengakui kesalahan saya." Sebenarnya dalam hati si kambing itu sangat marah kepada si kelinci. Karena akibat dari bunga yang ia jual. Tapi kambing bisa menahan amarahnya. Dan si kerbau bertanya lagi, "Apakah benar yang dikatakan si kelinci itu?" Dan si kambing menjawab, "Tidak, saya tidak merusak dengan sengaja. Yakin saya tidak merusak dengan sengaja." Dan si kerbau bertanya lagi, "Bagaimana semua bisa rusak, bisa berantakan, dan bunga-bunga berserakan?" Dan si kambing pun menjawab, "Saya hanya bersin, Tuan." Dan si kerbau bertanya lagi, "Bersin, hanya bersin? Semua rumah-rumah bisa berserakan dan bunga-bunga bisa sampai kemana-mana." Dan si kambing pun menjelaskan, "Saya hanya bersin karena mencium bunga yang dijual si kelinci." Bunga siapa itu?" "Itu adalah bunga si kelinci, Tuan." Kerbau pun melihat ke arah kelinci. Tiba-tiba kelinci sangat gelisah sekali. Kerbau pun mengerti bahwa si kambing tidak bersalah. Akhirnya si kerbau menjadi penengah dalam masalah ini. Untuk si kelinci dan si kambing disuruh minta maaf. Dan pada akhirnya si kelinci minta maaf kepada si kambing karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malam petaka itu. Dan si kambing pun juga merasa bersalah karena sudah bersin dan mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang ada di situ. Dan pada akhirnya si kerbau menyatukan mereka berdua. Dan akhirnya mereka berdua menjadi sahabat dan saling memaafkan. Sekian dongeng dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.